Oke, selamat bergabung lagi teman-teman. Di materi pembelajaran kali ini, kita akan berkenalan dengan namanya perjanjian penghindaran pajak berganda atau persetujuan penghindaran pajak berganda. Coba kita lihat dimensi pengenaan pajak yang ada di slide ini. Dalam hubungan internasional, sebenarnya umum terjadi bahwa dua negara menyatakan bahwa mereka mempunyai wewenang untuk memungut pajak atas satu penghasilan yang sama, yaitu negara di mana orang atau badan tersebut bertempat tinggal yang berdasarkan pada asas residensi, atau negara di mana penghasilannya berasal, ya, atau dari sisi income-nya. Jadi orang yang merasa warga negara yang mendapatkan penghasilan adalah warga negaranya, dia merasa berhak untuk memajakinya. Sedangkan negara yang menjadi sumber penghasilan juga merasa berhak untuk memajaki. Sebagai contoh kita lihat di diagram ini bahwa untuk diagram nomor 1, serasa sudah jelas bahwa ini adalah penghasilan dari seorang residen yang didapat dari penghasilan domestik. Dan nomor 1 tidak akan ada dispute. Artinya yang memajaki adalah negara tempat si residen itu berasal dan di mana sumber penghasilannya berasal dari negara yang sama. Oke. Tidak ada masalah berarti untuk kasus yang nomor 1. Sedangkan nomor 3 juga tidak ada masalah. Karena nomor 3 ini, diagram nomor 3, oke, maka dia adalah penghasilan yang didapat oleh orang atau badan yang merupakan bukan penduduk atau bukan subjek pajak dalam negeri, dan penghasilannya juga didapat dari luar negeri. Tidak ada dispute, artinya tidak akan ada perebutan hak pemajakan untuk kasus di nomor 3. Sedangkan untuk kasus di nomor 2 dan nomor 4, teritorial inilah yang sering menjadi perdebatan. Kenapa? Karena di teritorial berdua ini adalah penghasilan yang diperoleh oleh residents, namun berasal dari luar negeri. Baik luar negeri maupun dalam negeri merasa sama-sama berhak memajaki. Atau di teritorial 4, di mana yang menerima penghasilan adalah non-resident, tapi didapat dari dalam negeri. Baik yang negara sumber maupun negara domisili sama-sama merasa berhak untuk memajaki atas penghasilan tersebut. Coba kita lihat lagi kasus yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada orang Indonesia yang mendapatkan penghasilan di Jepang, dan ada orang Jepang yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Oke. Siapa yang berhak memajaki? Ya. Sebenarnya semua negara tidak menginginkan adanya pemajakan berganda. Namun, semua negara pun tidak ingin potensi pajak yang menjadi miliknya berkurang. Oke. Oleh karena itu, namanya pajak berganda harus dihapuskan atau setidaknya diminimalisir. Contohnya yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya yaitu mengenai tentang kredit pajak. Penghitungan kredit pajak atas pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri merupakan salah satu contoh penerapan atau usaha untuk meminimalkan adanya pemajakan berganda. Oke. Nah, karena kedua semuanya para negara tidak menginginkan adanya pemajakan berganda, maka perlu adanya kesepakatan. Kesepakatan antara apa? Antara negara-negara yang terlibat, baik biasanya antara negara sumber dan tempat negara domisili. Oke. Tax treaty atau perjanjian pajak menurut buku International Tax Primer-nya si Brian Arnold itu bilang bahwa sebenarnya tax treaty ini adalah fitur yang sangat penting yang menjembatani antara kepentingan perpajakan dari masing-masing negara yang
melakukan kesepakatan. Okay. Dan definisinya adalah, jika kita mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh PBB, ya, bahwa ini merupakan perjanjian antara dua negara yang menetapkan wewenang pajak masing-masing negara atas suatu penghasilan atau kekayaan. Jadi ini merupakan kesepakatan, perjanjian, gitu ya, antara negara sumber dan negara domisili untuk menetapkan pajak. Siapa sih yang berhak memajaki atas suatu penghasilan atau kekayaan? Oke, atau kalau kita coba melihat definisi dari bukunya Pak Anang Muri, merupakan perjanjian yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan. Oke. Jadi membagi hak pemajakan atas suatu penghasilan dibagi. Oke, ya. Siapa yang boleh memajaki atau membatasi pemajakan dari salah satu negara. Oke, jadi itu dibutuhkan namanya tax treaty atau perjanjian pajak. Nah, kenapa mesti ada tax treaty? Oke. Jelas, dari sisi wajib pajak, maka wajib pajak berharap bahwa tujuan tax treaty adalah menghapus atau mungkin mencegah atau bisa jadi mengurangi pengenaan pajak berganda. Oke. Ini merupakan kepentingannya wajib pajak. Sedangkan otoritas perpajakan berharap bahwa dengan adanya tax treaty, maka ini justru malah bisa mencegah penyelewengan pajak. Dengan cara apa? Dengan adanya pertukaran data, atau mungkin bahasa yang umum adalah exchange of information, di mana saat ini sudah mulai berlaku, termasuk Indonesia terlibat dalam sebuah kesepakatan yang namanya AEOI, Automatic Exchange of Information. Jadi salah satu tujuan sampingan dari si tax treaty adalah untuk adanya pencegahan dari penyelewengan pajak. Wajib pajak yang berusaha menghindari pajak dengan mengalihkan penghasilan ke luar negeri justru semakin sulit, karena hampir semua negara sudah sepakat untuk melakukan adanya pertukaran informasi. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk memajukan perdagangan internasional. Ya. Dengan adanya tax treaty, artinya sebagian dari pajak akan dibatasi. Artinya negara-negara di antara dua negara tersebut, antara negara sumber dan negara domisili, akan membatasi kewenangan pemajakannya. Dengan demikian, dengan adanya kepastian bahwa tidak ada pemajakan berganda, maka perdagangan internasional akan semakin terfasilitasi. Oke. Selain itu, ada tambahan tujuan lain yang saya peroleh dari bukunya Dr. Timbul Hamonangan yang menyatakan bahwa tax treaty ini bisa meningkatkan arus modal masuk karena adanya insentif atau benefit dari tax treaty yang bisa digunakan oleh investor. Kemudian, bagaimana sih posisinya tax treaty terhadap undang-undang PPh kita? Bukankah undang-undang PPh kita sudah mengatur mengenai pengenaan pajak yang diperoleh dari luar negeri? Oke. Lalu bagaimana kalau ternyata ada tax treaty? Oke. Di beberapa negara, perjanjian pajak ini atau tax treaty ini bisa berlaku dengan undang-undang, atau ada juga di beberapa negara yang tax treaty-nya tidak dijadikan bagian dari undang-undang. Yang jelas dia berlaku, atau saat kesepakatan sudah ditandatangani oleh dua belah pihak, oleh dua negara, maka dia berlaku dan dia bersifat lex specialis dari undang-undang domestik. Oke. Apa itu lex specialis? Ini dalam bahasa hukum. Jadi lex specialis derogat legi generali, gitu ya, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis, atau dalam hal ini adalah tax treaty, itu mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis, yaitu dalam hal ini adalah undang-undang PPh. Jadi seandainya antara tax treaty dengan undang-undang PPh berbeda pengaturannya, maka yang lebih tinggi posisinya atau yang lebih dimenangkan yaitu ada di tax treaty. Misalnya di perjanjian di persetujuan pengendalian pajak berganda antara Indonesia dengan Jepang, gitu ya, diakui atau disepakati bahwa
pajak atas dividen adalah 10% atau 15%. Gitu ya. Sedangkan di undang-undang kita, atas dividen yang diperoleh oleh subjek pajak luar negeri, maka dipotong oleh pemberi dividen dalam negeri sebesar 20%. Ada perbedaan di sini. P3B mengatur bahwa pajaknya 10% atau 15%, sedangkan di Undang-Undang PPh mengatur pajaknya 20%. Maka dengan sudah disepakatinya P3B, maka tarif yang berlaku atas penghasilan tersebut itu sebesar 10% atau 15%. Kemudian, tax treaty model, atau model penghindaran pajak berganda. Saat ini terdapat dua model perjanjian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perjanjian pajak, yaitu model yang dikembangkan oleh OECD dan model yang dikembangkan oleh United Nations atau PBB. Ya. Dari sisi umur, ya, sebenarnya model OECD ini sudah dikembangkan terlebih dahulu. Ya, sejarahnya cukup panjang. Tadinya hanya awalnya hanya kesepakatan internasional, kemudian lama-kelamaan menyentuh tentang income tax, tentang pajak penghasilan. Ya. Dan sejauh pengetahuan saya di tahun 1977, draft pertama dari model OECD ini sudah mulai siap digunakan. Ya. Sedangkan UN model sendiri merupakan modifikasi atas adanya usulan atau tanggapan dari beberapa negara berkembang mengenai model yang telah dikembangkan oleh OECD. Okay. OECD model ini, teman-teman bisa lihat modelnya di situs resminya OECD, ya. Teman-teman bisa lihat modelnya, seperti apa modelnya, ya. Dan terakhir diupdate pada tahun 2014. OECD sendiri sebenarnya merupakan sebuah grup atau kelompok yang terdiri dari negara-negara industri maju. Ya. OECD ini sebenarnya sudah, seperti saya bilang tadi ya, sudah dikembangkan cukup lama dan sudah direvisi beberapa kali. Ya. Jadi setelah tadi saya bilang tahun 77 mulai siap terbit draftnya, kemudian dari tahun 92 sampai sekarang itu sudah mengalami beberapa kali revisi yang cukup signifikan. Dan terakhir versinya sudah siap dipublish per tahun 2014. Karena isi dari grup OECD ini adalah negara-negara industri maju, tentu saja model yang dikembangkan itu menggunakan sudut pandang negara-negara maju. Artinya mereka lebih mengedepankan asas domisili. Artinya kewenangan pemajakan menurut model ini lebih banyak diberikan kepada negara domisili, negara di mana si wajib pajak bertempat tinggal. Kenapa hal tersebut itu lebih digunakan di OECD model? Karena umumnya negara-negara maju adalah negara-negara yang menginvestasikan modalnya ke negara lain. Jadi kalau ada penghasilan yang diperoleh oleh investor, maka OECD model ini mengatakan bahwa seharusnya yang diberikan kewenangan pemajakan lebih banyak adalah negara domisili. Ya, di mana biasanya negara domisili itu adalah negara-negara yang tergabung di OECD. Oke. Berikutnya, ada yang namanya UN model atau modelnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, UN model ini sebenarnya adalah modifikasi dari OECD model. Banyak sekali artikel atau pasal di UN model ini yang sangat mirip atau memang mirip dengan ketentuan di OECD model. Ya. Mungkin perbedaan paling utama dari UN model dengan OECD model adalah UN model lebih sedikit mengatur mengenai pembatasan pemajakan penghasilan oleh negara sumber, di mana OECD sangat ketat ya membatasi kewenangan pemajakan oleh negara sumber, sedangkan UN model lebih relaks, lebih longgar.
ya mengenai pemajakan oleh negara sumber. Makanya UN model sering disebut bahwa ini lebih melihat kepentingan negara-negara berkembang. Ya, perspektif negara-negara berkembang lebih dikedepankan oleh UN model. Kenapa? Karena dia lebih dalam tanda kutip mendukung asas sumber. Ya, lebih mendukung bahwa negara tempat penghasilan diperoleh itu boleh memajaki penghasilan diperoleh oleh subjek pajak luar negeri. Oke, kalau teman-teman mau lihat tentang OECD model bisa dilihat di website ini, di sini teman-teman ya. Oke, silahkan dicoba, nanti akan terlihat modelnya seperti apa. Oke, jadi kita ada OECD model dan ada UN model. Sebenarnya masih banyak model yang lain, seperti US model gitu ya. Itu juga dipublish punyanya Amerika. Cuman biasanya bukan dijadikan untuk acuan dalam menyusun kesepakatan antar dua negara, tapi biasanya dipublish. Selain US model juga ada beberapa negara yang mempublish tentang model tax treaty-nya. Namun biasanya itu hanya dijadikan pertimbangan buat negara-negara yang akan mengadakan negosiasi mengenai perjanjian pajak dengan negara tersebut. Oke. Terus dengan adanya perbedaan itu, kenapa sih OECD model lebih menguntungkan negara-negara maju? Atau di situasi seperti apa OECD model lebih menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki modal yang besar? Oke. Kenapa kira-kira? Oke, coba didiskusikan ya dengan teman-temannya. Bagaimana dengan Indonesian model? Indonesian model ini sebenarnya juga merupakan modifikasi dari OECD dan UN model. Ya, cuma nama jadi Indonesian model. Salah satu fitur yang paling bisa kita perhatikan bahwa Indonesia tidak menggunakan kata-kata perjanjian penghindaran pajak berganda, tapi persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya, menurut buku Anang Muri bahwa kata-kata persetujuan ini dianggap lebih mengikat, ya, dan dilandasi oleh kesepakatan. Makanya digunakan kata-kata persetujuan. Meskipun di buku Brian Arnold bahwa treaty gitu ya, sepakatan itu adalah perjanjian apapun namanya, sehingga menurut buku tersebut nggak masalah disebut conventions atau perjanjian atau persetujuan, sebab tidak ada konsekuensi hukum dari nama tersebut, ya. Nah, saya supaya teman-teman lebih terbuka tentang seperti apa model, apa sih model, ya? Apakah seperti ini si model ini, ya, enggak, ya. Jadi model itu sebenarnya adalah pedoman, ya. Ini adalah struktur yang biasanya dijadikan contoh untuk membuat kesepakatan penghindaran pajak berganda antara dua negara. Biasanya yang namanya perjanjian pajak berganda antara dua negara modelnya sangat-sangat mirip, ya. Dan saya minta seperti sudah saya cantumkan di akun Dropbox kita, silahkan teman-teman lihat model perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Jepang. Ya, struktur perjanjiannya akan mengikuti model OECD model atau UN model. Yang berbeda mungkin hanya tarifnya, ya. Cuma struktur seperti ini. Di pasal 1 ya, diatur mengenai orang-orang yang diacu oleh pasal perjanjian pengendalian pajak berganda ini, ya. Kemudian pajak-pajak apa saja yang di-cover? Apakah termasuk pajak daerah? Ya. Apakah hanya pajak penghasilan saja? Ya. Karena ini akan menentukan luasan atau ruang lingkup dari si penghindaran pajak, kesepakatan pajak yang dibuat oleh dua negara tersebut. Kemudian ada tentang definisi-definisi umum, dijelaskan dulu di artikel 3. Kemudian dijelaskan juga tentang residensial, ya.
sebenarnya definisi subjek pajaknya sama nggak nih antara di Indonesia dengan di Amerika misalnya, atau Indonesia dengan di Jepang, seperti yang saya cantumkan di akun kita. Silahkan dilihat di situ. Selain itu juga dijelaskan tentang tiebreaker rule-nya. Jika ada satu subjek pajak yang sama-sama seakan-akan dimiliki oleh dua negara yang bersepakat, maka bagaimana cara menentukannya? Dia jadi subjek pajak dalam negara yang mana? Dan seterusnya. Oke? Kita akan berkenalan dengan model ini mungkin di 3 atau 4 pertemuan berikutnya. Oke? Kemudian kita akan bahas seperti apa model yang digunakan di Indonesia dengan negara-negara lain. Oleh karena itu saya minta teman-teman untuk memperhatikan model penghindaran pajak berganda yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Saya cantumkan yang bahasa Inggris dan yang bahasa Indonesia. Silakan bisa dilihat dan coba dilihat mana yang kurang dimengerti. Apa sih yang diatur di P3B sebenarnya? Ya, sama dengan Undang-Undang PPH sebenarnya. Yang diatur yang pertama adalah mengenai subjek pajak. Siapa sih orang yang boleh mendapatkan benefit dari P3B-nya? Atau siapa yang diatur menjadi subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri? Siapa yang menjadi residen, siapa yang bukan non-residen? Itulah yang diatur di P3B. Kemudian diatur di P3B juga tadi yang ada di artikel 2 tentang cakupan dari P3B. Pajak mana aja yang diatur di P3B? Umumnya memang hanya mengatur mengenai pajak penghasilan, ya. Kemudian ditentukan juga mengenai tarifnya, ya. Berapa tarif yang dikenakan? Biasanya kalau kita bandingkan antara P3B dengan Undang-Undang PPh pasal 26, itu tarif yang diatur di P3B biasanya lebih kecil dibanding PPh pasal 26. Selain itu, juga mengatur mengenai beberapa kesepakatan kerjasama. Untuk apa tadi? Satu, untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Jadi selain memastikan tidak adanya pajak berganda, P3B juga ditujukan untuk memastikan tidak ada double non-taxation. Artinya atas suatu penghasilan, jangan sampai dipajaki secara berganda, tapi juga jangan sampai tidak dipajaki oleh siapapun. Oke. Selesai materi untuk pengenalan P3B. Sampai dulu. Nanti akan kita diskusikan mengenai hal-hal yang masih dirasa belum jelas. Oke, terima kasih.